Kemarin ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya. Langsung dengan alasannya, saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada AFC, kepada ketua AFC, mohon dipelajarin. Ya, jadi kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajarin. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan. Dan harus benar-benar fair. Saya rasa momok ini harus benar-benar dijaga. Karena sekarang eranya ini bukan seperti zaman dulu. Sekarang sosial media dan bahkan kita diuntungkan sekarang pertandingan tim nasional kita juga live TV dunia. Jadi seluruh dunia bisa ngelihat, ini bukan hanya dua negara bermain. Banyak pertandingan-pertandingan di Indonesia itu disiarkan di dunia juga. Jadi dunia melihat. Saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Kembali ya saya dengan segala kerendahan hati saya, ya saya kirim surat ke Presiden Salman, AFC untuk ya kembali treat fair. Sudah ada respon? Ya kita nggak tahu, kita lihat saja. Kan waktu itu sendiri ketika kita Ivar Jerner kita bisa lihat dapat kartu kuning waktu itu. Qatar kan, ya di Qatar kan dia bukan ingin melakukan tindakan mencederai pemain lawan. Betul. Ya, cuman kan ya kita challenge habis itu putusannya ditolak. Yang penting kita kembali gini loh, menyampaikan saja. Karena mungkin selama ini juga Indonesia dianggap sebelah mata dengan ini, kita kasih lihat bahwa kita ini bangsa besar. Kita kasih lihat bagaimana pemain-pemain kita bermain seperti pahlawan, warriors, jauh lah dibandingkan lawan tanding kita, ya. Main bola atau drakor saya nggak tahu ya. Itu kebanggaan buat saya sebagai ketua PSSI bahwa benar-benar peristiwa bangsa sejarah kita dikasih lihat dengan patriotisme. Gitu. Kita kan lawan terus. Dan ini bukan kali pertama Pak. Ketika kita di Arab Saudi bisa menahan imbang, di Vietnam kita menang 3-0. Kita melihat, wah ini kita bawa merah putih, kita bawa juga nama baik mereka sebagai pemain, nama baik mereka dalam keluarga, mereka akan kasih the best. Nah itu yang saya rasa perubahan signifikan selama 1,5 tahun ini, yang saya rasakan mentalitas tim nasional kita sudah mulai. Pak Erik, saya penasaran Pak, kalau dengan adanya tadi layangan protes, sebetulnya Pak prosesnya tuh akan seperti apa sih? Dan juga mungkin output yang bisa didapatkan oleh PSSI terhadap protes itu? Ya kita nggak tahu, kita hanya usaha. Kita hanya usaha. Walaupun kan faktanya ya waktu itu kita men-challenge kartu kuning, kita ditolak. Ya ini juga bisa ditolak. Gitu. Ada nggak sih Pak penjelasan yang masuk akal dengan adanya 3+6 itu? Saya cuma melihat begini, sebaiknya kan kembali ini otoritasnya bukan di saya. Otoritasnya tentu di organisasi sepak bola internasionalnya. Ya tentu kalau itu diberikan ke saya, nah kembali saya nggak mau mengukur baju jas saya ke mereka. Ini saya. Seperti saya membersihkan Liga Sepak Bola Indonesia. Saya nggak pandang bulu. Persib kemarin dihukum. Saya pernah membawa Persib juara 2008. Persija, saya pernah bawa juara 2001. Saya nggak pandang bulu. Mestinya kan kita sebagai otoritas tertinggi, kita harus bisa dipercaya. Ya kembali, ya kalau saya loh ini, ya ketika misalnya sebuah negara Asia Tenggara bermain dengan negara wilayah Asia Timur misalnya, ya mungkin kita cari wasit ataupun video VAR yang dari Asia Tengah. Kalau perlu dari Eropa. Kan kualitasnya mau ditinggikan. Kita aja Liga Indonesia bawa wasit dari luar negeri loh, ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini kan kalau muka sepak bola Indonesia ataupun regional Asia mau setara Eropa, ya kita harus punya tingkat fairness yang sama. Semua negara ingin bermain dengan baik gitu. Tidak mau ada yang mau dirugikan. Law of the games gitu. Kalau kita sendiri yang merusak law of the games itu, ya jangan harap
sepak bola Indonesia menuju dunia. Jangan harap sepak bola Asia juga bisa setara dengan saudara sepak bola kita di Eropa. Kita bisa lihat kenapa Jepang seperti ini? Ya karena memang mereka menaati aturan. Saya nggak yakin Jepang itu main curang-curangan, ya. Karena mereka proper, menaatin aturan, main gamesnya benar. Nah, kebayang nggak kalau semua Asia seperti itu? Ini rasanya tangannya baru salaman sama orang nih, Pak. Tadi saya ketemu Kevin Dix dan tentu kita ingin pastikan ini semua benar-benar baik, artinya prosesnya berjalan. Kan perlu ada tes kesehatan dan tentu bagaimana nanti proses kedepannya juga harus benar-benar sesuai dengan aturan. Jadi ya alhamdulillah tadi sudah punya komitmen yang sama dan tentu ya terima kasih Kevin Dix percaya program yang sedang dibangun karena senioritas dia ini kan sama Tom Hayes sama dan kita bisa lihat kemarin memang kita perlu juga jenderal-jenderal lapangan untuk timnas kita untuk bisa bertanding sesuai dengan standar yang kita cita-citakan. Jadi dengan ada Tom, ada Kevin, ada Mes, ada Jay, ada Martin, saya rasa kestabilan ini akan terjadi di tim nasional kita. Tapi apa yang membuat Kevin Dix ini akhirnya oke, aku membela timnas Indonesia? Dia melihat bahwa memang kita serius gitu dan dengan banyaknya bergabung pemain-pemain yang level dunia, dia juga ngelihat ya tim ini makin kuat dan dia mengharapkan justru dengan menambah tentu kontribusinya Kevin melihat ini akan lebih stabil lagi ke depannya gitu. Kalau kita lihat posisi Kevin Dix kan ini bermain agak di belakang ya. Kevin Dix bisa main di center back, right back, bisa main di defensive midfielder yang selama ini juga kita kekurangan. Jadi ya nanti bagaimana pelatih meramunya saja gitu. Kalau untuk Coach Sintayong sendiri sudah ada komunikasi Pak? Ya pasti karena gini, semua pemain yang kita pantau, saya bersama Coach Sintayong pasti konsultasi. Sama aja ibarat technical director sama pelatih kan harus kompak gitu. Tidak bisa technical director memilih seorang pelatih tetapi pelatih yang kamu pakai itu kan nggak baik gitu. Dan semua sama Coach Nova, Coach Indra Safri, sebelum kita menarik pemain pasti kita bicara bagaimana program mereka cocok atau tidak. Ini setelah lawan China kan kita akan menjamu Jepang ya. Lalu juga ada laga Arab Saudi. Apakah dua pertandingan tersebut ada kemungkinan Kevin Dix debut untuk tim? Saya belum bisa komit karena proses pergantian daripada pemerintah ini kan nanti DPR-nya baru. Oh, ya. Jadi masih ada proses yang perlu dijalankan. Kita sih coba bulan Maret. Tapi kalau November bisa, ya saya rasa positif buat kita. Salam olahraga. Barusan kita saksikan ya podcastnya Erick Thohir di sebuah podcast di Liputan 6 ya. Bahwa Erick Thohir seusai pertandingan sebagai Ketua Umum PSSI, beliau langsung melayangkan protes ke Presiden AFC ya. Beliau langsung mengirimkan surat dan tadi kita lihat suratnya yang buat AFC bahwa harus dicek ulang tuh bagaimana kepemimpinan wasit dari Oman itu yang menurut pemberitaan di luar sana, media-media luar juga memberitakan bahwa kemenangan Indonesia dirampok ya, tentunya oleh keberpihakan wasit kepada Bahrain ya. Dan itu sudah dilakukan langsung oleh Pak Erick Thohir. Begitu pertandingan selesai, Pak Erick Thohir langsung memprotes kejadian tersebut. Itu tandanya bahwa Pak Erick Thohir memang serius menangani PSSI, serius menangani timnas, bahwa kesalahan ataupun kerugian sekecil apapun, Pak Erick Thohir siap bertanggung jawab. Dan itu bukti bahwa Pak Erick Thohir bertanggung jawab atas timnas ini. Telah dicurangi pun Pak Erick Thohir pasang badan buat timnas. Dan langsung seketika itu pada hari itu juga Pak Erick Thohir menandatangani ya atau menyetujui Kevin Dix bakar besi. Dari namanya aja ini sangat Sulawesi sekali. Kevin Dix bakar besi itu ciri khas dari marga dari Sulawesi ya.
Nah, Pak Erick Thohir telah bertemu dengan Pak Erick Thohir, telah bersalaman. Ingat apa kata Pak Erick Thohir? Selagi pemain itu belum bertemu dengan saya dan belum bersalaman, itu bukan istilahnya tidak, jangan dipercaya dulu. Tetapi kalau udah salaman dengan Pak Erick, sudah bertemu dengan Pak Erick, siap-siap saja, itu sudah positif. Kevin Dix bakal bergabung ke timnas kita ya. Dan itu sesuatu yang sangat positif sekali. Ya mungkin melihat kejadian Indonesia dicurangi atau dirampok kemenangannya oleh Bahrain, Kevin Dix berubah pikiran, jiwa nasionalisnya tumbuh dan langsung datang ke Indonesia, bertemu dengan Pak Erick Thohir dan bakal siap membela timnas Indonesia. Dan itu yang memang yang diimpi-impikan oleh Coach Sintayong ya. Pertama yang diincar adalah dari dulu itu Kevin Dix. Dan ini terjadi, dan mudah-mudahan ini tambahan amunisi ya untuk menjaga kans Indonesia menuju ke Piala Dunia, agar peluang itu semakin dekat. Walaupun setelah kemenangan kita dirampok oleh Bahrain kemarin, peluang kita agak sedikit ya bukan tertutup, tetapi agak sedikit sulit lah. Tapi kita yakin ke depan pemain-pemain kita pun tidak larut dalam masalah itu, dan memang mentalnya sudah terlatih, dan ya lupakan masalah itu, tatap ke pertandingan selanjutnya ya, melawan China. Mudah-mudahan bisa memetik 3 poin. Dan ini sesuatu kabar gembira buat timnas kita. Kevin Dix bergabung, telah bertemu dengan Pak Erick Thohir, dan itu fix bahwa Kevin Dix siap membela timnas Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Jangan lupa bagi Anda yang ingin berkomentar, tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Mas TV Channel. Salam olahraga.